Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 metode statistika bisnis dari kelas ABT 2P pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana nama kelompok yaitu Ahadil Maskur dengan saya sendiri dengan NIM 41220010046. Yang kedua itu ada Dika Ardianti dengan NIM 41220010034, dan teman saya yang bernama Clara Rita Monica Borusianturi dengan NIM 41220010041. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan materinya. Baiklah, di sini terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Yang kedua yaitu statistika deskriptif dan induktif. Yang ketiga yaitu kegunaan statistik, dan yang keempat yaitu jenis-jenis data. Langsung masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statis, yang mempunyai arti negara. Statistika merupakan metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan data, pengaturan data, perhitungan data, penggambaran data, dan penganalisaan data, dan penarikan kesimpulan suatu data yang valid setelah dilakukan penganalisisan dan membuat keputusan yang rasional. Yang dimana perkembangan statistika yang pertama yaitu pengumpulan aneka yang menerangkan sesuatu baik angka acak maupun sudah tersusun dalam grafik atau dalam arti sempitnya. Selanjutnya yaitu sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka dalam arti luasnya, dan sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan dalam arti luasnya juga. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif dan induktif, yang dimana statistik deskriptif adalah bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, misalnya dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti arithmetic mean atau standard deviation. Selanjutnya itu statistik induktif atau inferensial, adalah bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut, atau disebut juga dengan sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dike. Kepada Dike, dipersilakan. Oke, baik. Nomor 1, memperoleh gambaran satu ukuran tentang data memberi informasi apa adanya tentang data yang tersebut. Yang kedua, statistika deskriptif berkenan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan variasi dari data mentah, yaitu mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Yang ketiga, bagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan, atau disimpulkan, baik secara numerik atau misalnya menghitung rata-rata dan definisi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai data tersebut. Selanjutnya, mengumpulkan data dan memperoleh data dari sejumlah sampel atau memungkinkan peneliti bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, menaksir ukuran populasi atau menguji hipotesis yang berlaku untuk populasi. Yang ketiga, berkenaan dengan
permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi, pengamatan masa mendatang, atau estimasi prediksi, membuat permodelan hubungan atau korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu, dan sebagian. Selanjutnya, kegunaan statistika. Kegunaan statistika yang pertama itu membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat dibaca efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Kedua, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok dan yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Yang keempat, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kelima, membuat peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Yang selanjutnya, pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Pemimpin menggunakan untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan sebagiannya. Para pendidik sering menggunakannya untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran atau media pembelajaran. Selanjutnya, para psikolog banyak menggunakan statistika untuk membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi lapangan. Selanjutnya, jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu yang pertama ada data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar atau audio, atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Pada intinya, data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan angka, sehingga tidak dianalisis dengan ilmu statis atau statistika. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kualitatif diolah secara statistik. Data kualitatif tersebut dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data kategorik dan data numerik. Yang pertama ada data kategorik. Data kategorik adalah analisis data kategorik dapat dipelajari lanjut dalam materi analisis data kategorik. Data kategorik terbagi lagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengelompokkan satu objek dengan tidak memperhatikan urutan atau tingkatan. Contohnya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, status perkawinan, belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang mengelompokkan suatu objek dengan memperhatikan urutan atau tingkatan. Contohnya, tingkat pendidikan, tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, data bukan kategorik. Data bukan kategorik dibagi lagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Yang pertama, data interval. Data interval adalah data yang tidak memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nilai nol tersebut memiliki arti, misalnya data suhu, tahun, dan lain-lain. Yang kedua, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nilai nol benar-benar tidak memiliki nilai. Contohnya, data tingkat pengangguran
tingkat kemiskinan, rata-rata nilai mahasiswa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Clara. Yang kedua, data menurut sumbernya. Yang pertama itu ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi secara internal. Contohnya adalah data mahasiswa, data pegawai, dan data keuangan dan penjualan. Yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Contohnya adalah data tingkat kepuasan konsumen, data kebahagiaan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer, yaitu data primer adalah data secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan atau organisasi. Pengumpulan data dapat berupa wawancara atau observasi. Data yang dikumpulkan tentu saja sesuai dengan penelitian tersebut. Namun kegiatan pengumpulan data banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya adalah data hasil wawancara langsung tentang kepuasan suatu produk kepada pelanggan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, surat kabar, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya adalah data pengangguran tahun 2018. Yang kedua yaitu data deret waktu time series. Data deret waktu atau time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya adalah data inflasi per bulan dari tahun 2010 sampai 2018. Analisis untuk data deret waktu dapat dipelajari lebih lanjut pada materi analisis deret waktu atau analisis time series. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian materinya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.